perbandingan ya antara ilmu agama dan dunia yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ini Anda sampaikan di sini ya kurang 10 menit ya. Perbandingan yang pertama, annal ilma mirasul anbiya wal mala mirasul muluki wal aghniya. Ilmu agama itu warisan para nabi. Adapun harta dunia itu warisannya para raja dan orang kaya. Mana yang lebih mulia? Para nabi ataukah para raja dan orang kaya? Ya jelas, para nabi lebih mulia, jauh lebih mulia. Perbandingan yang kedua, annal ilma yahrusu sahibah wa sahibul mal yahrusu malah. Ilmu agama itu yang menjaga orangnya. Yang menjaga kita itu ilmu agama kita. Sedangkan harta dunia, orangnya harus menjaganya. Kalau kita punya rumah, yang jaga rumah itu ya kita, bukan kita yang dijaga oleh rumah. Tapi kalau kita punya ilmu agama, yang menjaga kita itu ilmunya, ilmu kita. Yang menjaga kita dari keburukan, ya, dari kebejatan, dari kemaksiatan, itu ilmu kita. Tapi kalau harta, kita yang harus menjaganya. Kita punya mobil, harus kita jaga agar tidak dicuri. Kita harus letakkan di rumah kita. Kemudian kalau ada kerusakan, kita yang harus memperbaikinya. Ini perbandingan yang kedua. Perbandingan yang ketiga, annal ilma yazdadu bil badli wal ata wal mala tudhibuhun nafaqat ada sadaqah. Ilmu agama itu ketika dibagikan, ketika diberikan, itu malah bertambah. Ini sangat terlihat ya ketika seseorang itu sudah sering menyampaikan kajian, semakin banyak ilmunya. Makanya antum bisa bandingkan ya dengan antum bisa bandingkan orang yang baru lulus dari kampus ternama sekalipun, yang belum terbiasa menyampaikan kajian, lulus dari kampus tersebut, dia tidak terlihat ilmunya. Bandingkan dengan lulusan pondok, lulusan ya SMA ya, pondok yang dia mondok. Setelah mondok, dia menyampaikan kajian banyak sekali. Setelah 4 tahun, yang tadi kuliah 4 tahun juga. Coba bandingkan dua orang ini. Kita akan melihat yang sering menyampaikan kajian itu ilmunya lebih banyak. Kenapa? Karena dia sering menyampaikan. Dia sering memberikan ilmunya. Semakin sering memberikan ilmu, ilmunya semakin bertambah. Ini sangat berbeda dengan harta. Harta itu semakin digunakan, semakin apa? Habis. Harta itu semakin digunakan, semakin habis. Kalau ilmu semakin digunakan, semakin bertambah. Ini perbandingan antara ilmu dengan harta. Ya di sini kita tidak merendahkan harta ya. Harta juga penting dalam kehidupan kita. Tapi ingat, ilmu lebih penting dari itu. Ya kita diperintahkan untuk mencari harta, ya. Tapi mencari ilmu juga kita diperintahkan. Jangan sampai kita malah lebih semangat mencari harta, tapi kita kesampingkan ilmu agama. Yang berikutnya, perbandingan yang berikutnya, annal ilma yurafiqu sahibahu hatta fi qabrihi wal mala yufariquhu ba'da mautihi illa ma kana min sadaqatin jariyah. Ilmu itu akan menemani orangnya bahkan sampai ke kuburannya. Nanti ditanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Itu menjawabnya harus dengan ilmu. Ilmu itu menemani orangnya sampai di kuburannya. Beda dengan harta. Baru mati belum dikuburkan, harta sudah meninggalkan dia. Kalau orang mati, hartanya jadi milik siapa? Milik ahli warisnya. Sudah bukan miliknya mayit. Baru mati belum dikuburkan. Kalau ilmu tidak, akan sampai ke kuburannya. Bahkan para jamaah sekalian rahimanallah, ilmunya Imam Syafi'i sampai sekarang dianggap itu pendapatnya Imam Syafi'i. Sudah mati sudah 1200 tahun lebih. Sudah mati. Tapi ilmunya tetap disandarkan kepada beliau. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Begitu pula ulama-ulama yang lain. Ini pendapatnya Imam Malik, ini pendapatnya Imam Ahmad, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Masih disandarkan kepada orangnya. Padahal ini sudah meninggal mereka. Tapi harta tidak seperti itu. Perbandingan yang berikutnya, annal ilma yahkumu 'alal mal. Fal ilmu hakimun wal malu mahkumun 'alaihi.
ilmu itu menjadi hakimnya harta. Ilmu itu menjadi hakimnya harta. Yang memutuskan tentang harta ilmu. Jadi ilmu itu hakim, sedangkan harta itu yang dihakimi. Lebih mulia mana? Yang jadi hakim atau yang dihakimi? Lebih mulia yang jadi hakim.